masyarakat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan yang kepada kita untuk bisa berkumpul di dalam satu majelis ilmu yang insyaallah majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan banyak ilmu yang dibahas di dalamnya dan yang mengajarkan, yang belajar, yang mendengarkan semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak ada kebaikan yang bisa diraih yang begitu cepat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala melainkan duduk di majelis ilmu, karena suatu kewajiban bagi kita sebagai umat Islam untuk mencari ilmu atau menuntut ilmu sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Sedikit kita akan membahas tentang masalah sedekah. Terdapat banyak penjelasan dalam beberapa hadis tentang sedekah. Ya. Di antaranya Wan Uqbah bin Amir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Uqbah bin Amir Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna shadaqata la tudfi'u an ahliha harral kubur wa inna yastadillu al mu'minu yaumal qiyamati fi dhilli shadaqatihi. Sedekah itu, ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedekah itu dapat memadamkan daripada panasnya kubur kepada ahlinya. Nanti orang yang bersedekah telah nanti ia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada panasnya alam kubur. Ya, wa inna ma yastadillu al-mu'minu yaumil qiyamati fi dhilli sadaqatihi. Hanya saja sesungguhnya, ya, orang yang bersedekah itu nanti dan dia yang akan menaungi dari sedekah yang dia berikan, akan dinaungi oleh sedekah tersebut. Paham? Dari panasnya itu akan dinaungi. Naungi apa namanya? Akan tidak kepanasan. Iya, payung kayak gitu. Ini salah satu bukti bahwa sedekah itu juga dapat bisa menyelamatkan kita semua. Wa mana dzalika anna Allah Subhanahu wa taala yadfa'u bi shadaqati harral quburi wa dzalika qabla yaumil qiyamati. Wa hadza dalilun ala anna manfaat shadaqati tashmilu al awalima thalatha. Alimud dunya wa alimul akhirah wa alimul barzakh. Maknanya dari semua itu yaitu Allah Subhanahu wa taala yadfa'u bis shadaqah, akan mencegah musibah, bala, bencana berkat sedekah. Harral kubur, itu panasnya kubur. Wa dzalika qabla yaumil qiyamah, dan itu semua terjadi sebelum hari kiamat. Dan ini bukti bahwa manfaat sedekah itu tashtamilu al-awad masalata. Itu mencangkup, ya, al-awad masalata. Alimud dunya wa alimul akhirah wa alimul barzakh. Orang yang alim dunia, alim akhirah, dan juga alim barzakh. Wal mutasaddaqu mau'udun bil khair bil khairi khairan zaidan wa bil fadli fadlan aidan. Orang yang bersedekah tadi mau'udun bil khair, itu akan dijanjikan dengan kebaikan yang dia dapatkan. Ya, wa bil fadli fadlan aidan. Adapun keutamaannya dalam sedekah itu, maka ia akan mendapatkan akan kembali keutamaan dari sedekah tersebut kepada dirinya.
Kama jaa fil hadithi al-qudsi yaqulul haqqu subhanahu wa ta'ala ya abdi anfik alaih. Unfik alaih. Dalam hadis qudsi diterangkan, hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya abdi, wahai hambaku, unfik alaih. Berinfaklah, maka aku akan berinfak kepadamu. Ya. Ketika kita bersedekah, artinya dari sedekah yang kita keluarkan, maka Allah akan balas. Allah akan membalas. Ai in tunfik yunfik au yusqa alaika wa yakhlif au dunan tanfa'u. Matan tunfik. Artinya apabila engkau berinfak, maka akan luaslah rezeki. Wajahani Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal ya ibnu Adam innaka anta dulu wadla khairun lak. Maka di dalam hadis yang lain, kalau kita sedekah secara sembunyi-sembunyi tanpa ada yang mengetahui, sedekah tusir tutbi'u ghadabarati. Sedekah secara diam-diam tanpa ada yang tahu, itu dapat meredamkan kemurkaan Allah. Ya, artinya ketika sedekah kita tidak diketahui oleh orang lain, ibarat kata tangan kanan memberi, yang kiri enggak tahu. Ini pernah dijalankan oleh cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau ini kerjaannya tiap malam memberikan sedekah kepada penduduk Madinah. Dan beliau sendiri langsung yang menggotong, memikul sedekah tersebut diberikan kepada orang-orang fakir, miskin dan duafa. Tiap malam beliau pikul tanpa ada orang yang mengetahuinya. Pokoknya fakir miskin kalau pagi-pagi bangun buka pintu, tahu-tahu depan rumahnya udah ada gandum. Dari mana gandum gak ada yang tahu. Siapa yang ngasih gandum gak ada yang tahu. Itu dilakukan oleh Imam Ali Zainal Abidin secara sembunyi-sembunyi, gak ada yang tahu. Siapa kira-kira yang memberikan sedekah ini? Ya kan? Wah, kalau kita sedekah pengen disebut namanya. Ya kan, si Fulan dan Fulan. Allah tapi disebut ya. Ya kan? Disebut. Tapi nggak apa-apa lah kalau orang sedekah pengen disebut namanya daripada nggak pernah sedekah, belit medit, ya enggak? Lebih mendingan gitu maksudnya, daripada nggak pernah sedekah terus berisik banget gitu ya. Saya mah sedekah biar yang lain ngikutin. Iya, niatnya bagus ya. Tapi kan ria katanya. Tarkul amal li ajlin nas, beramal karena manusia itu ria. Wa tarkul amal di ajlinas, beramal karena manusia itu riya, meninggalkan amal, beramal karena manusia itu syirik ya, nggak boleh. Dan beramal juga karena manusia, meninggalkan amal karena manusia itu juga termasuk riya, nggak boleh. Ya, akhirnya nggak ada yang tahu nih siapa ini yang ngasih sedekah kayak begini. Bertahun-tahun itu kejadian. Akhirnya ketika beliau meninggal, Imam Ali Zainal Abidin meninggal, barulah penduduk Madinah tahu bahwa setiap rumah penduduk Madinah yang fakir miskin itu tiap paginya selalu ada makanan, dan tidak tahu siapa yang memberikan. Ketika Imam Ali Zainal Abidin meninggal, baru mereka tahu bahwasanya yang memberikan ini semua adalah Imam Ali Zainal Abidin. Kenapa? Karena ketika beliau meninggal, saat dimandikan ada tanda bekas pikulan di sini. Itu luar biasanya ya. Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham?
Ya kata Nabi, mana kosok malun sodako baliyazdat. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Baliyazdat. Bahkan ia akan bertambah. Gak rugi orang yang bersedekah. Ya, keutamaannya besar. Terutama sekali sodakoh yang harus kita utamakan adalah sodakoh kepada orang-orang terdekat kita. Jangan orang-orang jauh kita sodakoh sama keluarga kita, saudara kita lewati. Ya kan itu kejadian banyak kayak begitu. Saat saudaranya minta tolong, susah alasan banyak orang lain, dia sodakoh di masjid. Ketika saudara minta tolong buat ajak di masjid, dia nggak ngasih. Dan orang lain minta tolongnya buat di masjid, dikasih. Kenapa kalau sama saudara nggak disebut namanya, kalau orang lain disebut namanya? Makanya itu. Kalau saudara bosan kali. Ya. Saudara yang membayar. Yang paling utama itu saudara anak istri. Iya, Paling dekat itu. Kalau gini. sodako itu bahkan kata Nabi ittaku jagalah keluarga kalian kata Nabi dari api neraka walaupun dengan satu butir kurma. Sodako juga bisa menyelamatkan kita. Di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kita nih kalau bicara tentang sodako dan berbagi, itu tadi harus didahulukan orang-orang yang terdekat di antara kita. Nggak boleh masak enak, bini kita mau bagi, tetangga yang jauh dibawain, yang lewat, yang dekat rumahnya dilewatin, cuma bisa melihat bawa piring doang, sayur gini kan, nggak boleh kayak begini. Sama aromanya doang. Ya. Jangan. Perintah kata Nabi apa? Biar Jika engkau memasak sayur, ya kan, maka perbanyaklah kuahnya dan bagikan kepada tetangga. Itu walaupun kuahnya tuang, bagikan ke tetangga agar mereka merasakan juga, bukan hanya mencium baunya saja. Jika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mempunyai beberapa tetangga. Ketika aku memiliki sesuatu, manakah yang lebih didahulukan untuk aku berikan? Kata Nabi, yang pintu rumahnya lebih dekat dengan pintu rumah. Tuh kata Nabi, yang pintu rumahnya lebih dekat dengan pintu rumah, bukan yang jauh dulu. Rasul mengajukan yang dekat dulu. Ya, itu diutamakan. Sodakoh yang paling afdol itu kepada saudara sendiri, keluarga, baru orang lain. Itu yang dianjurkan. Jadi tadi orang yang bersodakoh itu dari apa yang dia sodakoh kan akan bisa menyelamatkan dia nanti di akhirat nanti. Oke, orang kalau kenal sodakoh dan sodakoh, wah, paling cepat dia kalau dikasih tahu, besok ada ini, wah, udah pikir panjang lagi. Ya. Besok ada besek, besok Ada besek. Masih lagi. Terus sotekor dulu kok malah biasa. Paham? Dan sodakoh ada cerita ini tentang seorang syarifah. Ketika suaminya meninggal, dia mempunyai beberapa anak. Tapi kalau untuk ahlul bait itu haram menerima sodakoh, nggak boleh ya sodakoh. Jadi ahlul bait itu haram menerima sodakoh, zakat juga nggak boleh, sodakoh juga nggak boleh, diharamkan untuk mereka. Kalau kita nggak apa-apa. Tapi kalau lihat ahlul bait Nabi, anak cucu Nabi nggak boleh menerima sodakoh, diharamkan, nggak boleh.
Nah, ada kisah seorang wanita dari keturunan Rasulullah, itu Syarifah. Ketika suaminya meninggal, ia menanggung beban kehidupan keluarganya karena memiliki beberapa anak yang masih kecil-kecil. Saat itu suaminya meninggal, kehidupannya sangat memprihatinkan. Demi anaknya, maka ia keluar dari wilayah tersebut untuk mencari uang demi anaknya agar bisa makan. Dia rela berbuat apapun, tapi dengan hal-hal yang halal, maksudnya bukan yang haram, bukan menjual dirinya, bukan. Dengan cara dia kuli dan lain sebagainya, ya. Pada suatu saat dia meminta tolong kepada seorang ulama yang kaya raya, minta tolong kepada ulama tersebut agar membantu dirinya karena menanggung beban anak-anaknya yang masih kecil, ada beberapa anak. Dia bilang, aku ini keturunan Rasulullah, Syarifah, gitu kan. Kata orang alim yang kaya ini, mana buktinya engkau keturunan Rasulullah? Minta bukti ceritanya. Karena nggak ada bukti, ya kan, akhirnya ditolak, ditolak, nggak diterima. Kecewalah wanita tersebut. Dia cari lagi orang yang mau membantu dia dan anak-anaknya. Ketemulah dengan orang Majusi, penyembah api. Dia minta tolong kepada orang Majusi tersebut untuk memberikan minta tolong kepada orang Majusi tersebut untuk bisa menolong dirinya dan anak-anaknya. Majusi tersebut, namanya Majusi, kita nggak percaya dengan gituan, dengan Rasulullah dan sebagainya. Cuma dia merasa iba, kesian kan, dengar ceritanya, kemudian dia terkesima. Majusi tersebut merasa iba, kan. Lalu di mana anak-anakmu? Kutitipkan di masjid. Sudah bawa anak-anakmu ke sini. Dikasih tempat oleh Majusi tersebut, dirawat oleh Majusi tersebut, dikasih tempat, kemudian hidupnya dijamin oleh Majusi tersebut. Ya. Selang berapa lama tadi ulama yang alim ini yang menolak, ya, perempuan tersebut minta tolong. Dia mimpi ketemu Rasulullah. Ketika mimpi ketemu Rasulullah, Rasulullah cuek dengan dia, cuek, nggak mau menoleh dipanggil. Ya kan? Kata dia, wahai Rasulullah, aku ini umatmu, kenapa kau tidak mengenaliku, gitu kan? Kata Rasulullah, mana buktinya kau ini umatku? Umat dari mana? Apa buktinya kau umatku? Mana buktinya kalau kau ini umatku? Gitu kan? Kata Rasulullah. Dia sadar, bangun. Ini tamparan keras buat dia, bahwa pertanyaan dia kepada Rasulullah itu tadi dalam mimpinya, ya Rasulullah, aku ini umatmu. Kata Rasulullah, kalau kau umatku, mana buktinya? Seperti pertanyaan Syarifah tadi kepada dia kan, ketika aku ini cucunya Rasulullah, mana buktinya kalau kau cucunya Rasulullah? Seperti itulah yang kau lakukan kepada cucuku. Tuh kata Rasulullah begitu. Bangun dia, dicari tuh Syarifah tersebut, cucunya Rasulullah, di mana keberadaan. Ternyata diketahui ada di rumah Majusi tersebut. Kemudian datang ke rumah Majusi tersebut, dia negosiasi kepada Majusi untuk mengambil wanita tersebut dan akan dirawat oleh dia. Kata Majusi, enggak, biarkan mereka tinggal bersamaku dan aku yang akan menanggung kehidupan mereka. Kata ulama ini, enggak, tolong berikan kepada saya. Diceritakan mimpi. Ternyata Majusi tersebut juga mimpi ketemu Rasulullah dan berterima kasih kepada Majusi yang sudah merawat, menanggung beban cucunya. Akhirnya Majusi tersebut masuk ke dalam agama Islam. Kayak begitu. Ya, jadi cerita ini kalau kita kaitkan dengan sedekah tadi, kalau kita kaitkan, jadi nggak ada ruginya orang bersedekah.
Ya tahu majusi itu kalau kita ibaratkan seperti bersedekah kepada syarif berarti kan. Padahal syarif kan nggak boleh menerima sedekah ya kan. Tapi keuntungannya apa? Yang tadinya dia kafir menyembah api, tahu-tahu dia masuk Islam, bermimpi bertemu Rasulullah dan Rasulullah berterima kasih kepada majusi tersebut karena sudah mau merawat cucunya dan menanggung beban hidup cucunya. Lebih daripada harta lah, mimpi ketemu Rasulullah enak banget ya kan. Lu segala-galanya dari Rasulullah dah, nikmat memandang wajah Rasulullah. Seakan-akan dunia ini udah hilang di hadapan kita kalau udah kata orang, kalau udah orang bisa melihat wajah Rasulullah. Ya itulah yang dikatakan tadi keutamaan daripada sedekah. Ya ada juga cerita, ada seorang kuli bangunan, tapi dia rajin sedekah. Ketika pulang setelah pulang dari kerjaannya proyek kan kuli bangunan, kemudian kecopetan dia, kecopetan, dompetnya diambil, isinya dalam dompet itu ada uang dari gaji dia kerja, diambil oleh copet tersebut. Kemudian copet tersebut tabrak mobil, mati di tempat, ya kan, dengan wajah yang rusak karena terbentur gitu kan, darah hancur gitu. Dilihat ada dompet, isinya, identitasnya, dibawalah ke alamat yang sesuai dengan KTP tersebut. Itu keluarganya nangis semua karena apa? Suaminya meninggal, anak-anaknya nangis histeris semua, tulang punggung kan, kepala keluarga kan. Subhanallah, saat tidak mau dimakamkan tiba-tiba datang, pada kaget semua kan, loh ada apa, rame-rame kumpul ya kan, loh ini bukan bapak yang meninggal. Enggak, bukan, saya masih hidup, sehat alfiat. Lalu ini siapa? Justru dompet bapak dicuri, ya, dicolong. Nah, mungkin ini nyuri dompet bapak nih, nyopet. Ya, kecelakaan. Ya kan selamat kan, karena berkat sedekah, ya kan? Karena berkat sedekah yang dia suka berikan kepada orang lain, dianya selamat. Nah, copet itu yang nggak selamat. Ya, dikira yang punya dompet itu yang mati, padahal bukan, karena dicopet. Asbabnya karena sedekah. Itu yang dibilang tadi, sedekah itu tadi apa? Inna sedekata litutbi'u an ahliharul kubur. Sebelum masuk ke dalam kubur yang begitu panas dalamnya dari kiamat, dia udah didapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Ya. Itulah segelintir tentang masalah sedekah. Ya. Bahkan dalam harta yang kita miliki itu sepenuhnya bukan milik kita. Ada milik saudara-saudara kita yang memang harus kita keluarkan untuk mereka. Kita punya tetangga, udah makan belum? Wah, bagus banget itu. Ingat kayak begitu. Jangan-jangan tetangga kita malam ini nggak bisa tidur karena belum makan, anaknya udah kelaparan. Pernah nggak itu kepikiran kayak gitu? Waduh, kayaknya enggak dah, enak tidur aja kita, ya enggak? Ya Allah. Itu kita kena hisab kayak begitu. Diperhitungkan nanti kita enak-enak, tetangga kita atau saudara kita lagi kesusahan. Rasain tuh. Lagi kesusahan. Nah, itu juga nanti akan hisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi sedekah lah yang akan menyelamatkan kita semua. Ya, dengan sedekah Allah akan melindungi kita semua. Amin. Ya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang ahli sedekah. Amin. Sedekah yang Amin. ikhlas kita keluarkan. Amin. Al-Fatihah. Amin.
برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين